you only prepare, yeah, or look at the Indonesian sentences. Yeah. Its pattern, yeah, should be okay, developed, yeah, in at least one sentence in the form of positive, negative, and interrogative. Jadi satu pola itu dikembangkan dengan tiga kalimat, tiga bentuk maksudnya ya, bentuk positif, negatif, dan pertanyaan. Jadi supaya itu biasa ketika bicara, ketika menulis, masuk nanti ketika memahami grammar dalam soal grammar TOEFL misalnya begitu. Udah lima-limanya ya, udah ya, udah lima-limanya. Udah lima-limanya nanti tinggal baca. Temannya yang lain boleh Oh ya, kamu udah sempat dengarkan belum videonya? Kemarin sudah, Pak. Ya, dicatat aja karena itu di luar presentasi. Semua kegiatan atau itu termasuk kemajuan pribadi dicatat jumlah menitnya saja. Bentar. Oke, silakan. First is Ya, Indonesianya dibaca dan juga polanya dibaca. Pertama, there to be known, lalu Indonesianya apa? Danau Toba adalah danau terluas di Indonesia. Itu adalah pola yang subject to be complement. Positifnya apa? The Toba Lake is the largest lake in Indonesia. Negatif. The Toba Lake is not the largest lake in Indonesia. Interrogatif. Pertanyaan. Is the Toba Lake the largest lake in Indonesia? Yang there to be known dulu silakan sebelum yang lain. Yang dalam bahasa Indonesia contohnya ada buku di meja, ada banyak buku di perpus. Tidak banyak buku di perpus. Apakah ada banyak buku di perpus? Misalnya begitu. There to be known, silakan. Ada banyak makanan di dapur. Yeah. There in the kitchen there is much. There is much food in the kitchen. Ya, gitu ya, betul. Terus kalau tidak ada, there is not much food in the kitchen. Ya, pertanyaan? Is in the kitchen Is there there much food in the kitchen? Ya, oke, good. Kemudian yang lain, pola yang lain. I'm tired to write my second novel. Artinya apa tuh? Saya lelah menulis novel kedua saya. Saya apa? Saya lelah menulis Oh ya, novel oke, kedua kata saya. sifat ya, lelah. Oke. I'm not tired to write my second novel. Oh, ini pola yang mana coba? Pola yang mana ini? Barusan yang negatif, Pak. Bukan, pola yang mana? Kalau yang pola yang subject to be complement sudah tadi. Sesudah sebelum there to be. Sekarang yang ini aja dulu, yang ini, yang penting belajar bahasa Inggris. Itu akan ada to be juga. It, kemudian to be, lalu sifat, lalu to verb 1. Penting belajar bahasa Inggris setiap hari. This is important to learning English. To learn harus verb 1. To learn. This is important to learn English every day. Ya, oke. Negatifnya? It is not important to learning English. To learn English every day. Oke. Pertanyaannya, apakah penting? Is important to
Is it Is it important to learning English every day? to learn? To To learn. learn, to learn English every day. Oke, Maaf, Pak. good. Jadi itu adalah it, to be adjective, lalu to verb 1 atau to infinitive. Sekarang masih dengan to be, yaitu yang kalimat pasif. Silakan. It, to be, verb 3. Contohnya, ya, buku itu dibaca oleh siswa tiap hari dan sebagainya. Harus pakai verb 3 gitu ya, Pak? Ya, karena pasif. Soal nanti yang muncul kamu mungkin misalnya clean-nya tidak diubah menjadi clean, ya enggak. Pokoknya maksudnya itu. Maksudnya apalagi tambah by itu lebih mudah lagi dipahami. Ya. Misalnya the room is cleaned, ya, by my brother every day. Ya. By, ada kata by itu walaupun bentuk ketiganya keliru, harusnya cleaned, kamu baca clean bentuk present, ya enggak masalah. Yang pokok by itu sudah menolong memahamkan kepada orang lain bahwa itu maksudnya oleh, dibersihkan oleh, dipukul oleh, ya, dipindah oleh, dicat oleh. Oke, Pak. By itu ya, berarti walaupun bentuk ketiganya keliru, karena itu yang pokok ada by-nya yang menunjukkan oleh, menunjukkan pasif. Silakan. Tony is fixed the car in garage yesterday. Artinya Tony memperbaiki mobil di garasi kemarin. itu nanti pola yang kelima. Sekarang yang pakai istilah biar 1 sampai 4 semuanya memakai to be. Itu subjeknya benda, misalnya mobil itu diperbaiki gitu aja oleh adik saya setiap bulan. The cars is fixed by my brother every month. Ya. Gitu, Pak. Dan di situ positif. Sekarang negatifnya. The car is not fixed by my brother every month. Oh, lalu pertanyaannya. Is the car is fixed by my brother every month? Ya, dan itu kan bisa skala tenses toh. Misalnya akan, ya berarti will be, begitu, berarti future. Kalau past tense berarti was, ya, was fixed. Misalnya akan berarti will be fixed. Berarti kalau negatifnya ya will not be fixed. Kalau pertanyaannya will the car be fixed? Ya, apakah mobilnya akan diperbaiki? Future bisa present, 4 macam tenses di present, bisa past juga 4 macam, bisa juga future. Nah sekarang yang tanpa to be, ya langsung kata kerja aktif maksudnya, bukan pasif. Silakan. Seperti tadi udah contohnya, silakan tinggal diulangi. I called the teacher tomorrow. Oh, kalau besok berarti I will call. Oh, I will call teacher. I will call the teacher tomorrow. Ya, sekarang yang negatifnya, saya tidak akan. I will not call the teacher tomorrow. Sekarang pakai you saja boleh, misalnya. Apakah kamu akan memanggil guru besok? Pakai you biar mudah dipahami. Pakai apa, Pak? You, will you? Will you call the teacher tomorrow? Ya, jadi ini malah tensesnya juga sama dengan pasif, bahkan bisa lebih mudah dipahami dengan 16 macam, dengan pola yang sama. Misalnya she cooks every day, atau she reads newspaper every day. Maka menjadi she doesn't read. Tanyanya does she read? Itu present. Kalau pas ya she read, she will read, dan sebagainya, ya. Jadi dalam slot yang sama, yaitu slot kata kerja, bisa berbagai macam tenses, ya. Yang biasanya dalam bahasa Indonesia ya begitu ya, dia membersihkan, dia objek, subjek objek, dia membersihkan kamar mandi. Tinggal waktunya apakah kemarin, sekarang, akan, sedang, telah, dan sebagainya. Oke, good, ya. No, sir. Oke, masih? Do you still have more example? Masih punya
kalau masih punya contoh ya segala pola yang mana, any patterns ya, pola yang mana yang masih punya contoh. Sudah nggak punya? Sudah? Finish? Masih? Pola yang mana aja boleh. Pola Bahkan yang mana aja boleh, Pak. pola yang terakhir boleh dengan tenses yang lain. Pola yang sama yang terakhir boleh dengan tenses yang lain. Contoh saja misalnya dia telah mengetik proposal itu ketika saya datang. Itu artinya apa? Ya kata kerja, tapi past perfect begitu. Silahkan. Ada? Masih? Pola yang mana dan apa contohnya? Mau memilih pola yang mana? Bentar, Pak. Mikir dulu, Pak. Ya, mau kembali satu pola yang pertama, mau satu kalimat lagi boleh. Itu juga yang pola yang berikutnya. Dan itu bermanfaat untuk menulis, untuk berbicara, untuk menganalisa soal TOEFL. Ada, Pak, yang bisa yang pas perfect, Pak, bisa, Pak. Ya, silakan. Boleh. Rina had finished it when he came her house. Iya, malah dua sekaligus kan. Jadi dua-duanya berpola sama, yaitu 5. Ya. Rina telah selesai apa tadi? Had finish apa? Rina had finished the homework. Tambah homework, Pak. Ya, When he came her house. Ya, good gitu. Sekaligus dua pola dalam dua kalimat dalam pola yang sama. Yaitu had finished itu juga termasuk verb ya, pola subject verb object. Ya, kemudian yang came juga pola yang sama subject verb. Intinya subject verb ya. Kalaupun ada objek itu karena beberapa kata kerja kan tidak harus pakai objek. Datang, tidur, berjalan, minum, ya, kemudian hadir itu kan tidak harus objek. Oke, thank you.